Oke, kita mulai di pembahasan 41 sampai 60 modul yang pertama. Oke, kita selesaikan dulu pembahasan ini. Maka nanti pembahasan selanjutnya tinggal sedikit lagi kan. Kenapa sekali lagi saya ulangin terus? Kenapa saya pembahasan UP Desember? Biar Bapak Ibu paham cara menjawab soal yang baik dan benar dengan cara yang santai aja. Jangan panik, baca soal baik-baik, baca masalahnya. Baca apa yang diminta, sekali baca cukup, jangan berulang-ulang, dan pahami konsepnya yang saya ajarkan. Oke, kita mulai ke pembahasan nomor 41. Ya, sambil masuk ya, sebentar lagi nih tinggal masuknya lagi yang lain. Oke, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberi dampak pada bidang pendidikan. Titik. Berarti nanti kita simpan dulu ini dampaknya pada bidang pendidikan ya udah pasti itu jawab yang diminta. Sikap yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan di bidang pendidikan. Ya, ingat dalam bidang pendidikan. Memanfaatkan peluang ekonomi. Ya, ini bukan bidang pendidikan, Bu ya. Salahkan aja. Bersama-sama pemerintah menolak menghindari globalisasi semampu mungkin. Nggak bisa, globalisasi nggak bisa dihindarin. Salah juga. Memperluas jangkauan pasar sehingga produksi dalam negeri bukan bidang pendidikan. Bukan Salah pendidikan. juga. Ya, jadi pahami aja apa yang diminta, maka mudah menjawabnya. Memanfaatkan peluang setiap negara untuk belajar dari negara lain sehingga transfer ilmu, pengetahuan, dan teknologi global dengan cepat. Nyambung, Bu ya? Nyambung. Pendidikan. Meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, bukan ya? Ya, kita dampaknya dalam bidang pendidikan. Kalau ini dampaknya dalam bidang sosbud, sosial budaya. Sosial budaya. Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Bisa dipahamin ya? Bisa, Pak. Iya, gampang sekali. Ya, terlalu mudah. Lanjut kita ke soal nomor ini. Ini soalnya lumayan hot, tapi lumayan ya, lumayan hot. Tapi kalau paham ya gampang juga. Pilihan menjadi guru, ingat, pilihan menjadi guru membawa konsekuensi untuk setia pada negara Republik Indonesia. Oke, kata kuncinya setia pada negara Republik Indonesia. Maka tindakan profesional yang dilakukannya adalah, tindakan profesionalnya adalah A, guru ya, kita sebagai guru. Menjaga rahasia negara sesuai kewenangannya, bagus. Memajukan akses pendidikan di pulau terpencil dan terluar, bagus. Selalu mengikuti dan melaksanakan perintah atasan, ya tidak perlu kali kan. Kalau misalnya buruk, nggak bisa. Selalu menggunakan pendekatan akademik saat dalam mengajar, bagus. Melakukan petugas guru berpengalaman di daerah terpencil, bagus. Oke, tindakan profesional setia pada negara Indonesia ASN. Jawabannya adalah sebagai guru. Maka yang paling bagus adalah yang mana? Ayo, yang paling bagus sebagai guru mana? B. Iya, B. Ya, B. B. Memajukan ASN harus siap ditempatkan di pulau terluar dan terpencil. Program SM3T seperti itu. Ya udah, ini jawabannya ini ya. Profesional ya. Jadi pada saat kamu ditempatkan di situ, maka 10 tahun wajib ngabdi di situ dulu, setia pada negara. Jawaban yang B. Paham? Paham. Oke, lanjut. Tugas kita sebagai guru memajukan pendidikan. Oke, memajukan pendidikan. Oke, nomor 43. Ini soal perubahan energi. Oke, saya ajari dulu konsep dasarnya biar supaya nanti matang di pertemuan materi. Ya, saya ajari konsep dasarnya dulu. Oke, konsep dasar perubahan energi. Perubahan energi. Oke ya, ini kok ada coretnya kok kacau. Perubahan energi. Oke. Pertama, Ibu pahami dulu fungsi alat pengubahnya. Yang pertama yang namanya turbin. Yang kedua nama alatnya generator. Turbin dan generator saling berdekatan, nggak bisa pisah. Saling berdekatan. Oke, berdekatan ya, ingat nggak bisa pisah. Fungsi turbin, warna pink pula, salah. Fungsi turbin adalah mengubah
Kita belum ke soal ya. Mengubah energi panas atau kalor. Bukan kolor Bu ya, anti kolor pula Ibu bilang kan. Kalor Bu ya, bukan kolor ya. Kalor. Oke. Mengubah energi panas atau kalor menjadi energi gerak ya, energi gerak. Gerak ini bahasanya banyak. Gerak itu bisa kinetik, bisa mekanik. Oke. Ya. Oke. Ada yang baru asar, ada yang baru isya. Oke. Iya. Ada lewat. Oke, generator. Generator fungsinya mengubah energi ya, mengubah energi apa yang diubahnya? Energi gerak ya, mengubah energi gerak. Bahasa lain gerak tadi adalah kinetik, mekanik. Nanti saya jelaskan, sabar dulu. Mengubah energi gerak atau kinetik, nanti ada bahasanya lagi, atau mekanik ya, menjadi energi listrik atau elektromagnetik, menjadi energi listrik, atau bahasa lain nanti adalah elektromagnetik. Oke, pahami dulu konsepnya ya. Yang mau nyatat silakan, yang mau screenshot silakan. Karena ini kalau nggak ditanya alatnya, maka ditanya konsep perubahan energinya. Cuman ini aja Bu, tanya. Kalau nggak alatnya adalah konsep perubahan energi. Saya jelaskan dulu alatnya. Ingat, turbin sama generator wajib berdekatan. Jadi kalau mereka berdekatan, maka kata kuncinya Bu seperti ini. Ya. Kata kunci ya, K kunci. Perhatikan Bu ya, kuncinya adalah kata nih. Maka energinya yang harus dipahami adalah gini. Panas atau kalor berubah menjadi gerak atau kinetik atau mekanik, berubah menjadi listrik. Inilah kata kunci perubahan energi. Untuk nanti dia selain energi angin, selain energi surya, selain energi air, energi nuklir yang lain sebagainya, inilah konsep dasarnya. Saya terangkan habis ini. Konsep dasar dulu. Pahami K-nya. Panas harus dekat dengan gerak, gerak harus dekat dengan listrik. Turbin dekat dengan generator. Pahami dulu itu, catat dulu, baru kita masuk ke perubahan energi-energinya. Kalau sudah catat, saya langsung ke perubahan energi. Atau screenshot, atau nyatat. Silakan Bu ya. Sudah Bu? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Oke, udah paham ya? Oke, udah bisa pahamin ya. Oke, kita masuk ke konsep perubahan energinya. Perubahan energi itu nanti ada yang namanya energi angin Bu ya. Kincir angin. Energi angin Bu. Kincir angin aja kita bikin. Nanti ada alatnya namanya kincir. Kincir angin. Ya kalau Ibu pernah ke Belanda, ya kan? Kalau saya ada pernah Bu ke Belanda Bu ya. Belanda, belok-belok kanan, nah, Belanda. Oke. Kincir angin Bu, itu mengubah energi kinetik, pahami Bu ya? Kincir angin itu mengubah energi kinetik. Kinetiknya kita bikin kinetik aja biar tulisannya muat. Kinetik menjadi mekanik, menjadi listrik, sambil dicatat Bu ya. Ya. Oke, kincir angin tuh, kincir angin. Oke, apalagi Pak? Iya, kita masuk lagi. Yang namanya apa namanya itu? PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Ya, air ya. Misalnya dia PLTA itu air laut sama air terjun. Ya, ini perubahannya adalah potensial
menjadi kinetik, menjadi listrik. Oke. Ya. Oke. Ya. Apalagi Pak? Oke, ada lagi yang lagi namanya ini nuklir PLTBG. Begini dulu. Nuklir PLTBG, biogas. Apalagi Pak? Banyak ya. Banyak PLTBG, bangkit biogas. Baru yang lagi namanya batu bara ya. Batu PLTU ya, batu bara, tenaga uap. Baru yang lagi namanya panas bumi. Ya, panas bumi. Oke. Ini kata kuncinya ini, titik-titik ya. Energinya menjadi panas. Kita pakai yang lain. Kata kuncinya panas. Nanti panas berubah menjadi gerak atau mekanik atau kinetik. Berubah menjadi elektromagnetik atau listrik. Oke, depannya pakai kata titik-titik. Boleh nuklir, boleh PLTBG, tergantung gambarnya nanti. Soalnya kayak mana Pak? Nanti di modul IPA kita pahamin tuh. Catat dulu ini biar mudah. Kamu catat ya? Sudah, Pak. Sudah. Oh, cepet kali, mantap. Di foto, Pak. Oh, dipoto. Catat. Tulis ya, Pak. Sudah, ya tulis mantap ya. Oke, bisa ya? Saya hapus boleh? Boleh, Pak. Boleh. Ya, Lanjut. kita belum. Boleh. Kita masuk ke soal ini. Ini kan soal PLTA kan? Ya. PLTA tadi adalah potensial, gerak, Kinetik, listrik. potensial, kinetik, listrik. Dua jawaban yang bagus. Ya kan? Ya. Jadi kalau potensial itu berubah dulu menjadi Kinetik. Maka yang pilihlah yang Oke. ini. Oke. Jadi pahamin? Bisa. Potensial, kinetik, listrik untuk energi PLTA, air dan tenaga air terjun sama tenaga air laut, ombak. Ya, pakai dia potensial Sama menjadi kinetik sama ya Pak? potensial, kinetik beda Pak. Gerak sama kinetik. Oh, oke, saya jelaskan. Saya mau dulu. Oke, saya jelaskan ya. Saya jelaskan di sini. Bagus Pak pertanyaannya. Saya jelaskan di sini. Biar kosong dulu nih. Oke, Pak. Gerak itu apa? Energi apa aja? Oke, kita paham energi dulu. Energi gerak itu ada dua, Pak. Energi gerak ini namanya energi mekanik. Gerak itu adalah energi mekanik. Energi mekanik adalah penjumlahan dari yang namanya energi kinetik. K itu kinetik, Pak ya. Kinetik, energi kinetik ditambah energi potensial. Oke, saya jelaskan dulu ya, biar paham konsep dasar fisikanya atau IPA-nya. Jadi ketika mekanik itu ada penjumlahan kinetik dan potensial. Oke, kita pahami dulu air terjun atau ya air terjun. Air terjun ya, ini air terjun. Oke, anggap ini air terjun ya. Pada saat di atas ini, ya. Di sini energi potensial air terjun itu paling maksimal, paham Pak? Karena dia punya ketinggian, potensial itu memiliki ketinggian, paham Pak? Semakin tinggi kedudukan suatu benda, maka energi potensialnya semakin besar. Semakin kencang, semakin cepat benda bergerak, maka energi kinetiknya semakin besar. Jadi potensial pengaruh tinggian, kinetik pengaruh gerak. Paham? Pengaruh kecepatan, ya. Saya ulangin, semakin tinggi benda, semakin besar energi potensialnya, semakin cepat benda bergerak, semakin besar energi kinetiknya. Oke, ini pada saat di sini EP-nya maksimal. Pada saat di bawah sini EP-nya 0 karena nggak ada lagi ketinggiannya. Paham? Oke, tapi di sini kembalikan, EK-nya maksimal, kinetiknya maksimal. Sedangkan di atas ini EK-nya
sama dengan minimal atau 0, bisa jadi 0. Di sini juga EP-nya minimal. Oke. Ya, jadi dari energi potensial terjunlah ke bawah ini, maka berubah menjadi energi kinetik. Airnya bergerak, ya kan? Atau pada saat benda menggelinding berbidang miring, ada benda menggelinding bidang miring. Pada saat ketinggian ini, bendanya memiliki energi potensial yang paling besar. Pada saat bergerak dia, lama-lama energi potensialnya berubah menjadi energi kinetik. Jadi kalau air terjun itu memanfaatkan perubahan potensial menjadi Kinetik. beda, Pak ya? Beda ya. Ya. Jadi beda ya di situ ya. Paham ya? Paham. Oke, ya. Tuh. Oke, kita lanjut ke soal tadi. Maka di sini adalah terjadi perubahan potensial berubah menjadi kinetik, berubah menjadi Listrik. Ngerti? Ngerti, Pak? Oke. Yang mana turbin? Yang mana generator, Pak? Oke, ya. Inilah yang namanya Turbin. ya. Ini namanya Generator. kalau di sini fungsi turbin adalah potensial menjadi Kinetik. Yang generator kinetik menjadi Listrik. Ya, beda ya fungsinya di sini. Tapi kalau fungsinya di nuklir PLTPG, turbin fungsinya panas menjadi gerak ya. Oke. Lanjut ya, kita bisa dipahamin ini ya. Nanti kita masuk materi IPA. Materi IPA nanti, ntar lagi kok. Tunggu siap pembahasan ini aja. Biar semuanya kena pembahasan ini. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Terdapat KD atau tujuan pembelajaran di kelas 4 yaitu membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitarnya. Dan slogan upaya pelestarian hewan. Oke. Ini adalah slogannya harus upaya pelestarian hewan. Karena dia diminta di slogan juga nih. Berdasarkan kali tersebut, judul slogan, betul kan? Judul slogan. Yang dibuat oleh siswa sebagai bukti pencapaian kompetensi. Slogannya adalah membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. Dan slogan upaya pelestarian hewan. Ingat, slogannya adalah upaya pelestarian Hewan. Hewannya harus lestari. Di mana di sini yang hewannya harus lestari? Itulah jawabannya. Ayo memelihara hewan liar. Mati lah. Mati hewan liar, mati itu. Bisa dipahamin? Ya. Bisa. Pak. Karena slogannya upaya pelestarian hewan, maka pilihlah yang hewannya juga dilestarikan. Maka yang A sama yang E. Yang A itu hewan liar. Kalau hewan liar kita yang mati kan? Bisa dipahamin? Hewan liar kita. Ya, saya nggak mau melihara hewan liar, saya mau melihara hewan ternak aja lah. Oke. Aman ya, paham ya? Paham. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ya. Layanan pendidikan harus memperhatikan kondisi fisik. Ingat, memperhatikan kondisi fisik. Jadi sekali baca kita harus tahu masalahnya. Memperhatikan kondisi fisik. Nah, dari setiap siswa agar mendapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Hal itu dapat diwujudkan dalam keputusan guru dan sekolah yang berupa. Oke. Layanan pendidikan harus memperhatikan kondisi fisik dari setiap siswa agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Itulah masalahnya. Mana yang harus diputuskan guru biar menjawab permasalahan di atas? Mewajibkan siswa berkebutuhan khusus untuk mengikuti semua aktivitas pembelajaran yang diselenggarakan sekolah. Ini kurang cermat juga ini. Ini kurang, Bu ya. Susah kalau khusus nih. Tapi ya bisa juga sih, tapi ya ini ragu-ragu lah, kita agak ragu-ragu lah. Kita tanya dulu. Meminta orang tua siswa berkebutuhan khusus untuk memindahkan anaknya. Oh, nggak bisa, nggak boleh. Nggak boleh, Bu ya. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Kita lanjut ke pemberian layanan kepada semua siswa secara kolektif dalam kelas dengan perlakuan yang sama. Ini bagus. Bagus daripada yang A.
Melakukan seleksi masuk sehingga diperoleh siswa yang memenuhi kriteria sesuai dengan visi. Nggak bisa nih. Ya, ini kurang ya. Ini kurang. Agar mengikuti penjelasan memperhatikan kondisi fisik. Ini tidak ada memperhatikan kondisi fisik. Paham Bu ya? Ya. Salah. Karena memperhatikan kondisi fisik masalahnya. Di D nggak ada itu. Nggak ada yang memperhatikan kondisi fisik. Pemberian tempat duduk di urutan depan bagi siswa yang penglihatan terganggu walaupun fisiknya besar. Belum nggak nampak Bu ya yang belakangnya? Iya. Nggak bagus ya. Oke. Jawaban yang A saya bilang ragu-ragu, saya C bagus. Saya pilih C. Ya. Kalau A mewajibkan. Kalau dia misalkan maaf cacat, kan susah kan Bu? Yang A mewajibkan siswa berkebutuhan khusus untuk mengikuti semua aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan sekolah. Misal kalau ada Nggak bisa itu Pak. nggak bisa kan? Mewajibkan nggak bisa kan? Itu maksudnya. Perhatikanlah kebutuhan siswa. Tapi kalau yang C bagus, pemberian layanan kepada semua siswa secara kolektif, kita berikan layanan dengan perlakuan yang Sama. pada saat mengajar, perlakuannya sama. Tidak membedakan. Tapi kalau mengikuti semua ini susah kalau yang A itu. Maka saya jawab yang C. Paham, Pak? Bu ya? Paham. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal bahasa Indonesia. Perhatikan dulu pemahaman tentang yang namanya ini. Ya, ini masuk nih ya. Nih ya, ini pasti masuk. Kan lagi pasti namanya nih. Udah pasti ini salah. Taruh ya. Wih. Oke, saya geser dulu nih. Saya crop dulu yang ini. Oke. Oke. Kecilkan. Ini kita besarkan. Udah nampak. Kecilkan lagi. Oke. Oke, dah. Oke, sebelum baca soalnya, kita pahami dulu arti struktur teks cerita sejarah fiksi. 1. Orientasi atau pembuka berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Misalkan, Budi seorang tinggal di hutan belantara. Kancil merupakan hewan yang bagus tinggal di hutan belantara. Paham Bu? Pembukaan itu? Latar, ada tempat, ada waktu, ada tokohnya. Itu namanya orientasi, pembuka. Paham? Paham. Komplikasi berisi rangkaian peristiwa yang akan menimbulkan konflik. Contohnya gini ya. Budi tadi kan pertamanya pembukaan. Dia tinggal di hutan, dia tinggal di ini, dia tinggal di itu. Nah, misalnya gitu ya. Atau Budi tinggal di apartemen yang cantik, yang bagus. Nah, tiba-tiba dia mau pergi kerja, dia terlambat bangun. Dan dia kebingungan sambil mandi. Berarti itu terlambat bangun sudah mau menimbulkan konflik, dia terlambat ke kantor. Paham, Bu? Paham? Ya, Pak. Terlambat bangun tadi itu dia komplikasi. Seakan nanti pada saat sampai kantor dia terlambat akan menimbulkan konflik. Gara-gara terlambat bangun. Paham? Ya. Paham. Sampai dia di kantor, dia terlambat. Bosnya marah-marah. Mereka berdebat panjang lebar sampai maki-makian, sampai mau berantem, itu namanya klimaks. Bagus. Paham Bapak Ibu? Ya. Kalau dia ada klimaks itu banyak berdebat-debat, berantem lah, atau ya panjang lebar namanya itu, bertekak lah atau apa namanya kan? Klimaks lah. Konflik. Nah, itu konflik. Paham? Paham. Setelah itu resolusinya ada yang menengahin temannya, bos, dia capean kemarin begadang, bos. Gini. Besok jangan terlambat lagi, Bu dia. Ya, bos. Oke, pasang alarm. Oke, gini. Resolusi. Konfliknya mereda dan menemukan solusi. Paham? Penyelesaian ya. Paham? Oke. Koda itu ada pesan moral yang didapatkan. Nanti di bawahnya itu dari cerita di atas kita mengambil kesimpulan bahwasannya terlambat bangun bisa menimbulkan perpecahan di kantor. Paham, Bu? Paham. Ngerti? Ngerti. Oke. Paham itu saya jelaskan? Jelas sekali? Aman? Jelas, aman. Yes, aman.
Pahamilah kutipan cerita di bawah ini. Baru kita baca kan gitu. Kalau ada paham konsepnya. Aladin mengendap mendekati penyihir yang sedang tidur. Ternyata lampu ajaib menyembul dari kantungnya. Aladin kemudian mengambilnya dan segera menggosoknya. Singkirkan penjahat ini, seru Aladin kepada peri lampu. Penyihir terbangun dan lalu menyerang Aladin. Tapi peri lampu langsung membanting penyihir itu hingga tewas. Terima kasih peri lampu, bawalah kami ke istana. Bla bla bla. Ini kan sudah mereda konfliknya, Bu. Konfliknya sudah mereda, penyihirnya mati. Berarti menemukan Solusi. dan juga terima kasih bawalah kami ke istana. Berarti kan dia sudah menemukan solusi, ya kan? Ya. Sesampainya Aladin dia terhadap bahagia, ia mengasiri. Ya, berarti sudah mereda konfliknya dan Aladin selamat. Resolusi. Solusi D. Solusi. Itulah cara membaca cerita. Berapa soal nih Pak? 2. Tidaklah susah kalau paham ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Oke. Oke, nanti kita pelajari di bahasa Indonesia. Paham Bu yang saya jelaskan? Paham. Lanjut ya. Yuk. Oke. Di daerah Ibu hujan deras. Tiap malam hujan aja. Apakah di daerah Ibu hujan terus? Sama Pak, hujan. Sama. Berarti sama semua. Hujan. Pak, yang tadi Oh, belum. belum di-screenshot, Pak. Yang tadi Oh. belum di-screenshot. Bentar. Bentar, Pak ya. Soalnya putus, Pak. Iya, biasa itu Bu, putus Bu. Ya, namanya juga hujan. Saya juga. Tapi Itu sinyal saya filenya udah aman. dibagikan toh Pak, itu Pak. Sudah semua dibagikan Bu. Tengoklah saya capek lah Bu nengoknya Bu di grup Bu. Soalnya baru gabung kemarin Pak. Udah ada di grup saya share Bu. Dan sudah saya share ke Ibu juga. Mungkin Ibu nggak belum bacanya. Oke. Sudah ada. Gabung Pak. Yang tadi belum di screenshot Pak. Ini dia. Oke, screenshot lah. Bu, biar Udah enggak itu, Bu. Nggak apa-apa, kamu screenshot lah. Biar kita apain ya. ya. Oke, sudah? Ya. Ya, kita masuk ke Paham, soal. komplikasi, klimaks, resolusi. Iya, orientasi Oke. itu. Saya ulangin ya Bapak Ibu ya, biar supaya paham. Saya nggak apa-apa, saya ulangin aja nggak masalah bagi saya. Pembukaan, komplikasi, Orientasi resolusi, pembuka, konflik, komplikasi, resolusi. klimaks, resolusi koda. Oke. Saya contohkan ya. Tadi saya contohkan apa? Budi. Budi tinggal di apartemen mewah, jam menunjukkan pukul 4 pagi. Dia sholat subuh, kemudian tidur lagi. Itu namanya Pembukaan. Pembukaan. Dia tidur lagi, alarm berbunyi, dia tidak bangun. Tapi tiba-tiba pukul sudah menunjukkan pukul 7. Dia terlambat bangun. Terlambat bangun akan menimbulkan Komplikasi. konflik. Paham? Dia mandi cepat-cepat, sesampainya di kantor, bosnya menunggunya dengan keadaan muka yang sangat marah. Dia bertengkar dengan bosnya bla 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 bla. Ada temannya menengahi bahwasanya dia terlambat bangun karena bla 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 bla. Bos, Resolusi. bawahnya lagi dari cerpen di atas atau cerita fiksi di atas kita paham ya? Paham ya? Paham, Pak. Pak, kenapa ini resolusi? Karena Aladinnya mematikan penyihir, konfliknya reda, dia pulang lagi ke istana, selesai. Berarti resolusi. Ya. Resolusi. Paham? Paham. Kalau Aladinnya berantam ini bla 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 itu namanya klimaks. Aman ya Bapak Ibu ya? Gampang ya? Kita lanjut ke soal ini. Ya. Perhatikan dulu konsep dasarnya. Kalender Masehi, kalender Hijriah. Berapa soal ini Pak? 1 soal. Satu soal aja nih, cuma 1 soal. Pasti masuk, pasti. Nggak ada lagi yang lain, cuma ini soalnya. Membandingkan kalender Masehi dengan Hijriah. Oke. Oke, nama lain dari kalender Masehi adalah Samsiah. Apa itu Syam? Apa itu Syiah kan gitu. Samsiah, ya, revolusi bumi ya. Syam, bumi Syam ya. Syam itu bumi. Jadi kalender Samsiah adalah berdasarkan revolusi bumi. Komariah berdasarkan revolusi bulan. Lama dalam tahun 365 hari. Oke, revolusi bulan ini Bu. Hati-hati ya. Revolusi bulan bukan 354 hari. Tapi berapa Bu? 29,5 hari. Paham Bu ya? Bedakan ya.
Revolusi bulan, revolusi bumi benar 365 hari. Revolusi bulan bukan 354 hari. 29,5 dikali 12 hasilnya berapa? 354. Paham, Bu? Aduh. Paham, Pak. Dengar Ya. suara saya? Dengar. Oke. Paham ya? Nanti ada soal itu, Bu. Ada soal Ibu dijebak di itu. Revolusi bulan adalah 354 hari. Waduh. Revolusi bulan artinya apa, Bu? Bulan mengelilingi Mengelilingi bumi. dalam satu bulan, ya kan? Iya. Kalau revolusi bulan mengelilingi bumi itu bukan 354 hari, tapi 29,5 hari. hari. 5 Karena dikali 12 bulan, makanya ada 354 hari. Hati-hati besok ada soal UP di bawah Oktober itu. Mungkin kalau UP Oktober, di bawah Oktober memang sulit. Dibikinnya situ, revolusi bulan adalah 354 hari. Oh, salah. Revolusi bulan 29,5 hari. Terjebak. Biasa ya. Jebak-jebak tuh biasa kita. Paham, Bu, ya? Ya paham. Kalau revolusi buminya tetap betul itu, Pak. 365 hari. Pas, Pak. Kalau bumi itu 365 hari. Pas itu. Paham ya? Oke. Kalau gitu, ada perbedaan selisih 11 hari. Oke. 11 hari ya? 11 Ya. hari. 11 hari selisihnya. Makanya gitu makin lama makin maju tanggalnya kan? Iya. Nah, terus maju. Oke. Oke ya, nama gue udah paham. Oke, sekarang kita baca soalnya. Pada tahun 2000, sholat Idul Fitri dilaksanakan 2 kali dalam setahun. Yang pertama jatuh pada tanggal 5 Januari tahun 2000 dan sholat Idul Fitri berikutnya jatuh pada tanggal 27 Desember 2000. Ya, emang pernah nih. Berdasarkan fenomena tersebut, faktor yang dapat menyebabkan hal tersebut yaitu lihat, Idul Fitri itu berdasarkan Masehi apa berdasarkan Hijriah? Hijriah. Iya. 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 Kalau Natal baru berdasarkan Masehi. Jadi mungkin soal besok karena Oktober sama Desember itu Idul Fitri yang ditanyakan. Mungkin di soal Februari Natal yang ditanyakan, paham? Iya. Paham. Kalau Idul Fitri itu Hijriah, Masehi itu Natal. Maka pilihlah yang Hijriah. Yang mana Hijriah sini? 1. Benar, Bu? Betul. Ya. 2, benar? Betul. Udah. 1 dan 2. Jadi pahamin? Ya. Ya. Kalau besok dibilang pada tahun 2022, Natal jatuh pada tanggal segini 25 Desember. Kenapa Natal itu tetap tanggal 25 Desember? Jawabannya adalah tahun Masehi. Bisa dipahami Bapak Ibu? Paham. Bisa, Pak. Aman ya, lanjut. Jadi itu Aman. fokus dari Lanjut. itunya ya, Pak. Bentar, Apa, screenshot. Bapak? Fokus dari ini. Hijriah sama Hijriah sama ininya. iya benar, Idul Hijriah Fitrinya. sama Masehi. 2 itu aja. Oke, lanjut. Padahal 34 itu benar ya, Pak? 34 benar Pak. juga, tapi kan yang diminta adalah Idul tepat. Fitri. paham baca Bu? Pada tahun 2000 Idul Fitri Idul Fitri. dilaksanakan 2 kali setahun. Kenapa Idul Fitri bisa 2 kali setahun? Karena Idul Fitri berdasarkan kalender. Hijriah. Hijriah. Pak Amir. Kalau ada soal terkait Idul Fitri dan Natal, bagaimana? Masehi berarti. Kalau Nanti kita bahas di IPA. Soalnya selengkap-lengkapnya, oke? Ada 2. Pahami dulu kalender Masehi sama Hijriah. Ya, Masehi siap, Pak. Samsiah, Hijriah Komariah. Revolusi bumi Masehi, revolusi bulan Hijriah. Revolusi bumi 365 hari. Revolusi bulan selama 12 bulan 354 hari. Ya. Oke, paham Oke. Bu? Paham. Karena ini Idul Fitri berdasarkan kalender Hijriah, maka jawabannya adalah yang 1 dan 2. Walaupun 3, 4 benar. Ngerti, Bu?
Ya. Ngerti, Pak. Ngerti. Cuman Iya. kalau saya lebih condong ke 2 dengan 4 ini, Pak. Tahun jumlah Aduh. hari. Ibu apa, Bu? Masehi masa 4 itu kan Masehi, Iya. Bu, bukan masuk dalam Kan, kategori Kalau Hijriah. Idul Fitri kan Kalau- Hijriah. Nggak, saya ulangin ya, nggak apa-apa. Santai aja. Oke, saya ulangin. Bu, soalnya dibaca dulu, Bu. Pada tahun 2000, sholat Idul Fitri dilaksanakan 2 kali dalam setahun. Yang pertama jatuh pada tanggal 5 Januari dan yang kedua jatuh pada tanggal 27 Desember. Berdasarkan fenomena tersebut, fenomenanya, Bu, sholat Idul Fitri jatuh 2 kali dalam setahun, benar? Ya. Ya. Kenapa Idul Fitri jatuh pada 2 kali setahun? Karena kalender Hijriah. Iya. Kalender Hijriah itu jumlahnya 354 dan berdasarkan perhitungan bulan. Iya. Maka Sama ya. jawabannya 1 dan 2. Kalau ibu jawab 2 dan 4, maka tidak pas. Ya, Ya, Pak. tidak pas. Karena Idul Fitri itu berdasarkan kalender Hijriah. Hijriah. Bukan berdasarkan Iya, kalender Masehi. Ya. Paham, Bu? Paham, Pak. Langsung di titik temunya Paham? saja. Oke. Aman ya, Bu ya? Berarti kalau Natal kita Aman, nilainya 3 dan 4 Iya. ya, Pak? Kalau Iya. di sini pada tahun Kalender Masehi. pada tahun 2000 Natal jatuh pada tanggal 25 Desember. Pada Ya. tahun selanjutnya juga Natal jatuh pada tanggal 25 Desember. Mengapa fenomena tersebut dapat terjadi? Karena Natal berdasarkan Masehi. Kalender Masehi. Betul, bisa dipahamin. Paham. Revolusi bumi. Ah, Oke. Bisa. Pak, saya mau ngerti lagi, Pak. Nanti di IPA akan banyak soalnya. Oke, aman? Aman. Ini lanjut. konsep dasar aja ya. Oke, aman ya. Lanjut. Ya, sabar Bu, patuh juga nih. Oke, sabar. Karena hujan deras sekali, Bu. Makanya suara saya jerit-jerit. Hujannya deras, takut nggak dengar, Ibu. Oke, hujannya banter heram. Ya, kan, ya? Semangat Pak Amir ya. Sama Pak, sini angin Pak. Saya kalau ngajar, hobi saya, Pak. Entah kenapa hobi saya ngajar, Pak. Itulah. Oke. Pahamilah penggalan teks di bawah ini. Nah, lihat. Strukturnya lagi-lagi cerita fiksi. Struktur teks cerita sejarah. Iya. Komplikasi, evaluasi, rekomendasi ini nggak pasti, nggak ada, Pak ya. Ya kalau nggak ada nggak usah lah, kita pening-peningin kan. Iya kan? Itu jebakan itu. Iya, jebakan Batman, Bu. Biasa, Bu. Ya, biar ibu terjebak-jebak. Kan gitu. Saat hari perlombaan tiba, kita terus saja membanggakan dirinya, menyatakan bahwa ia akan juara. Sebab sebelumnya dia juga pasti pernah juara kelas 5 SD. Pasti ini akhirnya nggak juara, ya kan? Iya. Gara-gara sombong, ya kan, Bu? Iya. Berarti kalau ini akan menimbulkan konflik. Komplikasi. Aplikasi. Selesai deh. Gampang kan, Bu? Kalau di bawahnya sombong membawa petaka, ya kan, Bu ya? Koda namanya. Paham? Iya, koda. Itu kode Nasihat. akhir. Nasihat. Pesan. Koda sombong membawa petaka, membanggakan diri dapat petaka, kan gitu kan? Paham, Bu? Iya, lagi pahaman. Apa itu orientasi, Pak? Ita adalah siswa kelas 5 SD. Dia sering juara lomba pada tanggal sekian. Nah, itu namanya orientasi. Orientasi. Yang mana klimaksnya, Pak? Pada saat garis finish, kawannya akrab yang jadi juara. Dia nangis, ya kan? Paham? Paham. Resolusinya gimana, Pak? Didiamkan oleh emaknya. Oke, aman ya? Aman. Jadi nggak usah pusing-pusing, Bu ya. Santai aja. Iya, Jawabannya Pak. adalah apa jawab komplikasi. Beres, Kasih. Bu ya, beres ya. Lanjut. Tes. Lanjut. Kita masuk ini. Nah, ini Eksplanasi. Pak, apa lagi nih, Pak? Ciri-ciri teks eksplanasi. Oke. Nih, Bu, pahami ciri-ciri teks eksplanasi. Saya crop dulu aja biar supaya lebih enak. Oke. Oh, ngantuk dia. Oke. Ciri-ciri teks eksplanasi itu ada 3. Membuat informasi berdasarkan fakta, faktual, berisi bersifat keilmuan. Ingat, Bu, fenomena Secara alam sosial dan biasanya. sosial. Pak, saya nih, Pak, fenomena alam nggak tahu. Oke.
banjir, Bencana alam. gempa, iya bagus Pak, bencana alam. Pelangi, ya kan itu fenomena alam. Paham Pak? Paham. Pelangi, Paham. pokoknya fenomena alam ya. Langit warna biru, langit warna hitam, revolusi bumi, revolusi bulan, pokoknya alam-alam lah ya. Bencana alam, banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan lain sebagainya yang alam-alam itu namanya teks eksplanasi. Pak, kalau saya sosial itu bagaimana? Kemiskinan, pengangguran, kesehatan, paham Bu? Kesejahteraan, Iya. layak hidup, paham Bu? Paham. Paham. Ngerti? Maksud saya ngerti? Ngerti. Oke. Teks Bu, Ibu paham Ibu? Saya kasih tahu kata kunci Bu ya. Kan ini tanya teks kan Bu? Ya. Ya. Atas Kita mau termasuk cepat apa mau lama nih kan? Gitu aja ya kan. Mau cepat lah Pak, ada ya kan. Oke. Yang kedua, yang ketiga, itu yang Ibu pahami adalah teks eksplanasi. Satu lagi teks eksposisi. Eksposisi. Satu lagi teks cerita fiksi. Cerita fiksi. Cerita. Fiksi. Ya. Di sini nggak ada yang ini nggak ada. Yang ini nggak ada kan Bu? Ya. Nggak ada. Selesai deh. Batuk saya Bu. Cepat sekali, Pak. Ya iya, kalau paham konsepnya yang ditanyakan soal, saya nggak mau. Ulangi Pak. Nah, kan teks yang masuk itu di soal Ibu cuma 3 ini Bu, paham? Ibu nggak perlu kemana-mana Bu, Ibu nggak perlu ngapal yang tanggapan nggak perlu dihafal. Setiap teks seperti itu, Pak. Oh, Itu cerita kan ada. jenis-jenis Cerita. teks itu Berarti ada jawaban cuma 3. 2. Jawaban cuma 2. Yang ini salah, ini salah. Cerita ada Iya, kan? Pak. Cerita kan? Ada kan cerita? Cuman A sama yang C. Jenis teks Pak yang masuk di soal Bapak kisi-kisi PGSD nggak ada yang lain Bapak Ibu 1, 2, 3 Oh, eksplanasi. yang kisi-kisi. Ada di kisi-kisi maksudnya ya. Iya, jadi jangan kemana-mana. Nazamin 3 itu Kalau narasi memang nggak ada ya Pak? Apa Bu? Narasi nggak ada. Iya, Bu. Cuma 3 Bu. Gak usah kemana-mana. Biar Ibu cepet. Siap, Hebat siap. ya, Pak. hanya 3 Siap, Biar berarti Ibu kita cepat. Pikiran Ibu fokus. Kisi-kisi ya, Pak. Iya. Nanti ada soalnya yang eksposisi sama fiksi, Pak. Pasti ada Bu. Nanti kan saya tadi kan udah Bu kita fiksi yang sudah saya iya, ajarin tadi. Yang tadi kita Eksposisi fiksi itu lagi. apa, Pak? Ah, bentar, sabar dulu. Ibu ini kalau kena yang udah paham enak dia. Kalau kena ntar dulu sabar ya, sabar. Pasti saya ajarkan, sabar dulu. Kita pahami dulu soal ini. Tadi saya bilang apa? Memahami soal adalah memahami kunci. Kalau kunci dapat, gembok bisa dibuka ya kan Bu? Ya. Ya. Struktur teksnya cuma 3 yang Ibu pahami: eksplanasi, eksposisi, cerita fiksi. fiksi. Cerita fiksi. Di sini yang 3 teks itu adalah cerita sama eksplanasi. Jadi ini salah, ini salah, ini salah. Paham Bu? Paham. Ya. Seperti itu Ibu jawab soal. Jangan lagi kemana-mana. Ibu nggak perlu tahu tanggapan, Ibu nggak perlu tahu normatif, Ibu nggak perlu tahu narasi. Karena nggak masuk. Paham Bu? Paham. Paham. Tinggal 2 Pak. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah yang C pilih. Kan gitu aja. Ya, paham? Paham. Itu nebak-nebak namanya kan, tinggal 2 kan gitu. Kalau cerita, dia cerita ada tokoh. Kalau ini hujan deras, banjir, udah jelas lah. Fenomena alam. Enakan Bu jawab soalnya kan. Kalau sama Pak Amir enak Pak. Maaf untuk penjelasan eksposisi, Pak. Iya, eksposisi. Penjelasan eksposisi. Eksposisi itu seperti ini. Ya, sampah adalah itu namanya dia apa dibilangnya? Memuat pendapat-pendapat, Pak. Pendapat-pendapat, Paparan apa ya? solusi, ya paparan dari masalah-masalah yang ada. Ya. Seperti apa ya? Contohnya seperti apa ya nih ya? Misalnya sampah adalah gini-gini, maka nanti di dalam itu ada pendapat sampah itu harus diolah seperti ini. Solusi. Ada pendapat, Bu? Ada pendapat? Ngantuk mana, guys? Ada pendapat? Ada Pendapat. Pendapatnya itu tidak memihak. Jadi pendapatnya Ya. itu sesuai dengan yang namanya fakta di lapangan atau keilmuan yang ada. Tapi bukan ini ya eksplanasi ya. Dia memuat seperti itu. Masalah yang ada dibuat solusinya. Seperti itu, Ya, Pak. ada solusinya, ada solusinya. Iya. Masalahnya apa? Ada penyelesaian masalah.
Iya, lingkungan hidup, ya seperti itu. Dan berisi gagasan atau pendapat. Pendapat itu yang meyakinkan kita untuk yakin. Misalnya gini, minuman herbal adalah minuman yang bisa mengobati segala macam penyakit. Pendapat seorang ahli, eksposisi. Eksposisi, ya. Aman, paham? Aman. Ngerti? Ngerti. Gunung Merapi akan menimbulkan kawah, nanti dia meletus, bla 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 meletus. Eksplanasi. Kemiskinan, bla bla bla, eksplanasi. Beda ya. Ya. Tapi kalau kemiskinan dibahas, ada menimbulkan pendapat-pendapat, gagasan-gagasan, namanya apa? Posisi. Maksudnya Maaf, paham perbedaan eksplanasi eksposisi? Tadi kemiskinan masuknya eksplanasi, Pak. Ya gini, kalau kemiskinan tadi dibahas itu ada pendapat solusinya, paham, Mbak? Ya, solusi kalau solusi eksplorasi. Ya, gagasannya ini di dalam sini nggak ada gagasan. Nanti kita pahami itu di soal itu ada strukturnya, Nanti lebih dalam ke bahasa Indonesia, Pak ya. Ya, Ini cara siap. cepatnya aja, eksposisi ada pendapat atau gagasan, eksplanasi itu berisi peristiwa alam. Oke, Siap, aman? siap. Aman. Jawabannya adalah eksplanasi. Aman Bapak Ibu ya? Aman. Kita hapus dulu, kita masuk ke soal berikutnya. Soal nomor 50. Oke. Ini kita hapus dulu aja, misalnya ini nggak ada ya. Pada saat pandemi COVID, banyak usaha mikro dan menengah memanfaatkan medsos untuk memudahkan produsen menawarkan produknya kepada konsumen. Perilaku produsen tersebut termasuk dalam kegiatan. Mereka jualan di TikTok. Ya, Bu ya? Mereka Pemasaran. jualan di TikTok. Pemasaran bukan, Pak? Iya. Kita jawab ini. Pemasaran. Ya. Ini juga kita nggak tahu ini ya. Nggak tahu ini salah. Memanfaatkan untuk memudahkan produsen menawarkan produknya kepada konsumen. Perilaku produsen tersebut termasuk dalam kegiatan. Iya, pemasaran boleh juga. Ya. Menawarkan kan pemasaran. Iya, pemasaran kan? Iya. Soalnya menawarkan produknya. Nah, ya, Ibu baca. Ibu terjebak dengan bahasa pemasaran. Diversifikasi adalah upaya digunakan untuk berbagai macam cara peluang memilih bukan barang dan jasa. Ya. Pandemi COVID kan masalah kan? Iya. Memanfaatkan media, caranya memanfaatkan media. Barang dan jasa. Maka namanya adalah diversifikasi. Ya. Maka untuk perluasan barang dan jasanya, untuk memperluas itunya, ya, memperluas pasarannya, maka jawabannya diversifikasi ya. Hati-hati, emang jawabannya ini menjebaknya ke E sama yang A. Itu ini meningkatkan penjualan. Ini kan pada saat pandemi COVID. Nah, bagaimana cara dia meningkatkan penjualan? Dia harus pakai medsos, ya kan? Meningkatkan penjualan itu namanya bukan pemasaran, tapi apa? Diversifikasi. Untuk memudahkan berarti ya, titik beratnya pada memudahkan. Ya. Iya. Intinya kalau pemasaran tuh langsung ya, Pak ya? Iya, seperti itu, benar. Ini Jadi namanya langsung diversifikasi. Memudahkan produsen menawarkan, betul Pak, memudahkan. Jadi pakai media itu adalah medsos, berbagai cara. Ya udah, itu namanya diversifikasi. Ya, kejebak, emangnya kejebak, Bu, semua soal guru. Iya. Ya Pak, punya aku kemarin pemasaran. Iya, aman? Aman. Kita lanjut ya, kita lanjut. Oke. Ini soal IPS, oke. Kita lanjut ini. Kita lanjut ke proses, saya pahami dulu, proses yang namanya pernapasan perut, Bu. Ibu jangan hafal lagi pernapasan dada. Ibu perlu hafal pernapasan perut. Pak, saya mau hafal pernapasan dada. Ya sakarepmu, nggak apa-apa. Untuk ngajar, Pak, ya bagus kalau itu. Pernapasan perut. Kisi-kisinya perut ya, Pak? Iya, perut, Pak. Betul sekali, Pak. Apa kau tahu, Pak? Ya udah, Bapak tengok aja kisi-kisian gitu. Iya, maksudnya diterangkan kok cuma perut gitu loh. Iya, betul, Pak. Patokan saya selalu dari dulu kisi-kisi. Saya nggak mau kemana-mana. Kenapa? Nanti Fokus, kalau kemana-mana,
Fokus banyak dia. kemana-mana, bingung kan? Nggak fokus ya dia. Iya betul. Enak langsung fokus aja. Penalti langsung gol gitu, Pak. Siap. Siap, oke. Pernapasan perut itu hanya 2, Bu ya. Ibu hanya hafal inspirasi, cukup. Ibu hanya hafal inspirasi, cukup. Ekspirasi, Pak, nggak perlu. Karena ekspirasi adalah kebalikan dari... Iya. Inspirasi. Ekspirasi adalah kebalikan dari inspirasi, kebalikan. Itu udah pasti kebalikan. Iya. Ya, itu pasti. Caranya, Pak? Oke, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Oke. Yang pertama, oke. Kalau dia pernapasan perut, gini aja. Inspirasi, udara masuk apa keluar? In. Masuk. Masuk. In, Prosesnya udara masuk. Yang keempat udara masuk. Nanti yang terakhir adalah udara masuk. Oke. Paham itu loh, in. Berarti kebalikannya ini, yang keempatnya apa? Udah keluar. Keluar. Masuknya kok di 4, Pak? Ya, ini proses, Pak. Prosesnya. Proses. Oke, siap. Prosesnya. Dari 1 ke 2, 3, 4. Prosesnya, Pak. Oke. Siap. Oke. Inspirasi saat kita melakukan pernapasan perut. Misalnya saat belajar nyanyi. Kalau nyanyi pakai perut dia. Pernapasannya. Biar Ya. tahan lama. Oke. Pada saat mengambil udara. Ada namanya otot tulang. Tulang rusuk. Tulang rusuk pula. Otot yang bekerja. Apa nama ototnya? Kalau dia di pernapasan dada, itu namanya otot tulang rusuk. Ya, tapi kalau pernapasan perut, dia otot diafragma. Diafragma. Ingat, Bu, jangan ambil yang lain-lain. Ambillah Diafragma. diafragma. Otot diafragma yang bekerja. Dia bekerja otot diafragma. Bagaimana diafragmanya, Pak? Diafragmanya itu bergerak turun ke bawah. Turun ya. Turun. Bergerak turun. Nanti dia menjadi mendatar. Atau diafragmanya kontraksi. Banyak kali bahasa Bapak. Ya, seperti itulah kan. Kontraksi. Oke. Paham? Paham. Di sini beda, Bu ya, nama di sistol diastolik ya, beda. Oke, kalau diafragmanya mendatar turun atau kontraksi, maka ekspirasi kembalikan aja. Diafragma Relaksasi. naik, Relaksasi. Naik. naik, melengkung, mendatar lawannya melengkung, belok, Relaksasi. relaksasi. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Oke. Pada saat Ibu mengambil napas dari udara, dari hidung, masuk ke hidung, itu kira-kira volume dada Ibu mengembang atau mengecil? Mengembang. Logikanya gini. Kalau Ibu embuskan balon, napas Ibu taruh ke balon, balonnya ngembang apa kecil? Menghirup udara. Ngembang. Berarti volume rongga dada Mengembang. Volume rongga dada besar, ya Bu ya. Kembalikan, Bu. Volume rongga. Dada mengecil. Bisa dipahamin? Bisa dipahamin? Bisa. Paham. Oke. Kita bahas nih tekanannya. Sekarang terakhir tekanan. Ini beda ya. Sekali lagi ini beda dengan yang sistol ya. Beda. Tekanan. Ini, Bu. Ini logika aja, Bu ya. Di ekspirasi. Ekspirasi kan mengeluarkan udara kan, Bu? Iya kan, Bu? Ya. Ya maaf, Bu. Maaf nih ya. Kalau kentut itu tekanan besar apa kecil? Besar. Besar. Iya kan? Ya. Kalau kita mengeluarkan udara, itu tekanan besar. Mengembuskan udara, itu tekanan besar. Paham? Paham. Tekanan besar. Maka di sini tekanan Kecil. bisa dipahamin. Bisa Bisa. dipahamin. Ya. Bisa, Pak. Nah, oke. Bisa Jadi kalau inspirasi, anggap aja meniup balon, udara masuk, Ibu mendatar diafragmanya, ya udara masuk dengan kecil. Oke, rongga dada yang besar. Aman ya? Aman. Di screenshot boleh, nggak apa-apa juga nggak boleh karena di sini sudah ada juga saya buat. Ya kan? Ya kan, Bu? Di sini lengkap juga kan? Siap.
Ini udah ada juga. Ada kan, sama kan? Sama aja. Pak, siap. Tapi tambahin aja, mendatar turun Bu ya. Tinggal tambahin turun, oke? Ini naik, paham? Saya cuma nambahin ini aja. Yang ini turun, yang ini naik. Yang di catatan saya di awal tidak ada, paham? Paham, Pak. Screenshot, sudah. Nah, lanjut boleh. Boleh lanjut. Boleh. Lanjut. Ngantuk biasa, tapi tetaplah bertahan. Kenapa? Karena 40 harimu akan datang akan berbuah manis kan gitu. Amin. 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 Ya. Karena yang bisa membayar, sekali lagi yang bisa membayar kecapeanmu, kecapean kita nih dalam ini adalah cuman soal lulus UPI kan. Iya. Ya. Oke, kita jawab ya. Seumur hidup. Iya, jawab. Oke. Dengan menganalisis gambar, Dewi. dengan menganalisis gambar Itu terus. berdasarkan berikut. A itu udara masuk ya Bu ya. 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 A inspirasi, B ekspirasi. Asal. Ekspirasi. Mekanisme proses penapasan perut pada gambar di atas adalah, oke, ini ada jawabannya. Lihat, bagus semua, semuanya bagus. Tapi ada yang salah, ada yang salah. A. Belum, ada yang salah tuh. C, salah. Relaksasi. C, relaksa. Oh iya, tulang rusuk relaksasi. C, tolong rusuk, Ya. bukan diafragma, Iya, paham? iya, paham. Ya. Iya. Mekanisme. Iya. Tahu mekanisme, Bu? Tahu. Ini Bu, mekanisme urutan. Mekanisme itu urutan Bu, fasenya. Fasenya siapa duluan Bu? Suara apa itu, Pak Amir? Nggak tahu Iya, Pak. Itu Pak, suara berisik ya. handset tuh, Pak. Handset. Saya ulangin ya. Tahu nih. Ada lagi suara yang ada kan? Berisik. Sudah, Pak. Nggak ada lagi suaranya kan? Iya, nggak ada, Pak. Itu pakai handset Bu, pakai yang di earphone itu biasanya colokannya itu agak kurang ketat, jadi biasa itu. Apa? Bukan suara kentut saya Bu ya, nanti suara kentut Pak Amir pula kan. Aman-aman. Jadi jawaban yang C salah Bapak Ibu ya. Ya, salah. Karena bukan otot tulang rusuk, tapi otot diafragma. Dia pragma. Berikut ini mekanismenya, proses penapasan perut. Berarti cari mekanisme yang pertama. Yang mana sih yang pertama? Otot diafragma. Diafragma cuma 2 kan gitu. Iya kan? Ingat urutan. Iya, satu. Ini soalnya menjebak urutan. Urutannya adalah yang pertama otot diafragma kontraksi. Cari aja kontraksi selesai. Yang Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Terkait mengenai Aman? Ya. Aman. Setelah diafragma kontraksi, maka dia jadi mendatar. Bukan mendatar dulu, tapi kontraksi dulu, paham? Kontraksi dulu, ya. Paham. Sama kayak besi bengkok. Besi bengkok bisa lurus diapain? Dipukul dulu kan? Maaf Pak, untuk yang A kenapa salah Pak? Nah, makanya saya bilang tadi, Pak, besi bengkok, kalau besi bengkok Bapak diami, dia lurus. Tidak. Ya. Dulu. Bapak pukul dulu kan? Harus dipukul dulu. Ya. Pukul dulu itulah namanya kontraksi, ada efek. Makanya yang kontraksi dulu, baru dia mendatar, paham? paham. Ini memang menjebak A dan E. A itu melengkung lah seharusnya. Iya benar, yang B, yang A juga benar, tapi bagaimana dari melengkung ini ya? Dari melengkung sedatar kalau nggak ada hentakan, iya kan? Kalau nggak ada otot yang bekerja, benar nggak? Ya. Ya. Berarti dia pragmanya dulu kontraksi, habis itu dia mendatar. Datar. Paham maksud saya? Paham. Ini soalnya bagus sekali emang yang ini. Hot. Kalau tahu mekanismenya, saya bilang mekanisme harus paham. 1, 2, 3, 4. Tadi yang Bapak tanya, Pak, kenapa nomor 4 dulu? Itulah mekanisme. Paham? Oke, aman? Aman. Yang perlu dihafal cuma satu aja. Inspirasi. Ekspirasi apa, Pak? Kebalikan. Balikan. Paham? Paham. Lanjut boleh? Boleh, Pak. Boleh. Harus jeli ya Pak ya. Iya, harus jeli, Bu. Seperti itulah jawab soal UP, Bu. Ya. Siap. Siap aja Bu, nggak usah pening-pening Bu, santai, enjoy, tenang, relax.
Boleh dijawab nih lanjut ya, nomor 52. 52 ini soalnya hot. Ya. Hot ya. Salah satu KD di kelas 4 adalah menjelaskan dan melakukan penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, dan desimal dua bilangan cacah maupun pecahan dan desimal. Indikator pecahan kompetensi berikut yang kurang sesuai untuk KD adalah, lihat, yang kurang sesuai. penaksiran yang kurang sesuai. Oke, caranya gimana Pak? Ya saya pertama jawabnya pun ini saya tengok soalnya yang betul-betul hot. Karena semuanya hampir benar, pas semuanya mirip. Tapi kalau diamati lagi, coba hasil bagi dua pecahan, ini banyak nggak desimalnya? Ada. Banyak nggak angka desimalnya? Pecahan dibagi Bu, itu pakai desimal nggak itu? Nggak ada, Pak. Hasil bagi dua pecahan, menentukan taksiran hasil bagi dua pecahan, nggak ada desimal ya? Nggak ada. Oke. Ada. Dua pecahan, ini belum. Menentukan perkiraan hasil pembulatan operasi penjumlahan dua bilangan desimal. Ada kata desimal itu Pak. Ada perkiraannya nggak nih? Pembulatannya ada nggak? Ada. Bulan. Menentukan taksiran. Menentukan taksiran masuk nih. Menjelaskan melakukan penaksiran. Taksiran. Emang 52 ini saya cukup rumit menjawabnya. Kenapa? Saya ini cuman berpikir ini Ya, hampir betul, benar betul, semua. betul. Tapi kalau lihat ini ya Bu. Lihat ini ya kurang C-nya. sesuai. Lihat C ya Bu ya. Lihat C-nya. Harusnya seperti ini Jelaskan. PK-nya. Menjelaskan penaksiran dari jumlah selisih dan melakukan. C-nya cuma seperti itu. Tapi ini dia yang kurang tepat. Lebih rumit. Sedikit nih. Ha. Ya, saya jawabnya ini rumit ya. Satu soal ini emang rumit saya bilang. Kenapa? Hot sekali nih. Tapi kalau saya mikirnya gini. Menentukan C-nya masuk. Menjelaskan dan melakukan tuh C3. C3. Menentukan C3 nyambung. C3 nyambung. Ya. Menentukan nyambung. Bilangan terdekat dari hasil operasi perkalian dua bilangan pecahan. Ya, dua bilangan pecahan. Hasil kali dua bilangan pecahan. Ini masuk kan? Ya, oke. Tinggal yang namanya ini. Menaksir atau memperkirakan. Cuman itu jawabannya. C-nya ya Bu ya. C-nya. Kalau saya lihat C ya. C-nya menentukan, memperkirakan atau menaksir. Menaksir. Yang salah yang D Pak. Kayaknya. Berarti jawabannya D. Kita kan selisih dua bilangan Desimal. Yang C D. menaksir hasil jumlah Pecahan. penjumlahan dua bilangan. Dua bilangan. Hasil penjumlahan dua bilangan. Hasil Menjelaskan dan melakukan penaksiran dari jumlah selisih hasil kali dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun dua bilangan pecahan maupun dua bilangan desimal. Itu artinya nih. Semuanya pas. Ada Iya yang Pak, kurang benar tepat. C. C kayaknya kurang tepat ya. Menaksir sama memperkirakan, yang menaksir memperkirakan ya sama artinya, tapi selisih Tapi dua kan- bilangan desimal memperkirakan, menaksir hasil penjumlahan dua bilangan pecahan. Ya saya jawab ini C. Ya Bu ya, C. Ya, penafsiran C. jadinya ya maksudnya. Ya, ini Bukan. saya jawab C ya. C Kenapa ya? C, Pak? Ya. Ya, saya jawab C. Kenapa ini dari KD-nya ini benar, ini benar, ini benar. Ya kan? C3 nyambung. Menaksir memperkirakan nih sama nggak dengan menentukan atau menjelaskan? C berapa itu? Beda. Ini kita harus paham C. Menaksir, menaksir. Mentafsirkan C6 ya, C5. Iya, C5. Kalau dari C saya jawab yang ini yang salah. Ya. Dari C ya, harus sama aja. Iya, kelasnya C4 ke atas Pak itu. Ya, oke aman ya. Ini soalnya saya nomor 52 inilah soal yang saya belum, ya saya manusia juga Bu ya, bukan saya ini kan dewa kan. Jadi saya akuin soal 52 nih ini luar biasa hot. Menurut saya nih soalnya cukup sangat rumit. Kenapa? Karena di sini hampir benar semua. Saya hanya C-nya, C itu saya anggap yang menaksir ini C5 ya. C5 kalau nggak salah C5 Bu ya. Ya.
Ini kan dengan kemampuan seadanya. Ketika kita nengok KKO, jawabannya dapat. Kan gitu kan, Bu? Paham maksud saya? Paham. Iya. Ya, saya hafalnya C3 ini menentukan sama melakukan C3. Ah, tinggal 2 ini. Kalau nengok KKO, kita pasti tahu jawabannya. Aman ya? Aman. 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 Kalau Aman lagi menjelaskan itu C berapa, Pak? Menjelaskan. ya? C2. Dua. Aman Bapak Ibu ya? Aman. Ya, aman. Nanti kita belajar KKO, sabar. Kalau ada KKO yang kita lihat, aman, selesai masalah kan gitu kan? Ya. Aman ya? Nanti kita Aman. pelajari itu. Aman ya? Oke, lanjut. Yuk kita ke soal berikutnya. Oke. Ini adalah, ya nomor ini adalah, ini apa nih? Gampang ini, cuma menyebarluaskan penelitian. Penelitian itu menyebarluaskan di mana? Ya udah, yang mana yang menyebarluaskan? Menyimpulkan hasil, menyampaikan Menyampaikan, ya. di rapat guru juga kan? Menginformasikan, ya. Ya kan? Cuman ini kan? 2 dan 4. Ya, menginformasikan dan menyampaikan. Iya, gampang sekali, Bu ya. Nggak usah pening-pening. Ya, terlalu gampang. Ya, ada lagi kalau misalnya ada lagi satu lagi, menjadikan dia artikel ilmiah. Di-upload ya. Publikasi Di-upload. ilmiah. Iya, publikasi ilmiah. Di-upload Bapak Ibu. Bayarnya mahal ya kan? Naik pangkat bayarnya mahal itulah. Aduh. Naik pangkat pula. Lanjut. Jod. Ya, Lanjut kita ke nomor 54. Ya, ini juga soal IPS. Saya jawab B. Kenapa saya jawab B? Saya pahami dulu. Apabila hasil evaluasi suatu wilayah memiliki kondisi rendahnya tingkat pendapatan penduduk, tenaga kerjanya mendapat upah yang rendah, dan beban tanggungan setiap keluarga sangat tinggi. Analisis terhadap wilayahnya. Oh, ini analisis terhadap wilayahnya. Pokoknya kondisinya pendapatannya rendah. Ya. Pendapatan rendah ya saya nggak mau lain. Pastilah kesetaraan rendah. Iya, kan gitu aja kan, Bu? Iya. Iya. Iya kan? Ya, Iya, Aman Bang. ya? aman. Lanjut. Kalau pendapatan rendah ya itu jawabannya. Kemana lagi jawabannya? Ini nggak nampak soalnya, sabar. Oh, ini soalnya agak-agak apa namanya nggak nampak, Bu ya. Ya maaf Bu ya, nggak nampak ya, nggak masalah. Yang penting ada soal itu, Bu ya. Yang penting kita masuk yang mana, kayak mana sih soal UP itu kan gitu. Nanti saya habis ini Ibu saya kasih habis ini saya kasih ujiannya, habis pembahasan semua ya. Ada ujiannya sebentar. Coba main dulu apa namanya? Melatih aja Bu ya, cuma melatih aja. Oke. Ujian Desember, ujian Oktober. Kasih ujian Oktober. Oke, proses pencernaan makanan melalui berbagai jenis organ pada sistem pencernaan makanan pada manusia yang dimulai pada peristiwa mengunyah makanan hingga pada pelepasan makanan melalui anus. Proses pencernaan yang terjadi di rongga mulut. Iya udah. Di rongga mulut itu kimia apa mekanik? Mekanik. Mekanik ya? Ya. Di mulut mekanik kan? Mekanik dibantu oleh gigi. Iya, mekanik. Satu lagi dibantu oleh enzim kan? Iya. Enzim. Kimia. Petialin ke benci karbohidrat ya? Ada kan? Ya. Jawabannya bagus semua nih. Kimia, mekanik, kimia. Ya, kurang asam nih. Ya. Supaya makanan mudah Cerna. Iya. Kalau mudah dicerna berarti itu adalah, coba mudah dicerna mekanik apa kimia? Itu yang dicerna. Iya, mudah cerna kimia, Bu. Ada bantuan itu ya. Kata kuncinya dimulai dari mengunyah makanan hingga pelepasan sampai anus. Proses pencernaan yang terjadi di rongga mulut. Di rongga mulut itu apa? Mengunyah kan? Kalau dikunyah, mekanik. Kalau dikunyah. Mengunyah makanan di rongga mulut itu Mengunyah. mengunyah berarti mekanik kan? Mekanik. Ya kan, Bu? Iya. Cuman ini sama ini kan? Ya. B sama D. Ya kan? Ya. Sekarang jadi pitialin. Iya, mau apa karbohidrat? Ya. Jawabannya apa jadi protein, apa jadi karbohidrat? Karbohidrat.
Iya, ya. Mekanik itu menjadi Karbohidrat. karbohidrat. Gula, ya kan? Gula menjadi gula. Protein itu dicerna di perut, di lambung, di lambung. Protein dicerna di lambung. Di mulut kata kunci adalah mudah dicerna. Makanan mudah dicerna dikuyak-kuyak dulu kan, Bu? Dikunyah dulu kan? Iya nggak, Bu? Ya, Pak. Kalau makan daging langsung telan, susah, Bu. Ya kan? Dikunyah-kunyah dulu. Makanya mudah dicerna, berarti dikunyah-kunyah adalah Mekanik. jawabannya adalah yang D. Oke, aman? Nanti kita bahas di IPA ini. Dibahas di IPA ya. Saya kasih kata kuncinya. Protein itu di lambung. Ingat, protein di Lambung. lambung. Sari-sari makanan di usus halus. Sari makanan di usus halus. Pembuangan feses di usus besar. Membusukkan makanan di mana? Di usus besar. Oke. Sari-sari makanan, saya kata kunci ya. Protein lambung. Itu aja biar cepet ya. Kalau sari makanan halus. Ya, enzimnya nanti dulu lah. Kalau misalnya pembusukan makanan Usus besar. pembusukan makanan usus besar. Apakah usus besar menyerap air? Ya iya, Ibu ya. Kalau usus besar menyerap Air. kalau nggak nyerap air susah untuk kan gitu. Oke, pembusukan makanan usus besar, sari makanan di usus halus, protein di Lambung. tempat semua enzim dibuat, pembuatan enzim di pankreas. Paham, Ibu? Pembuatan enzim di pankreas. Oke, dah. Enzimnya nanti kita hafal. Ada cara cepat ngapal enzimnya nanti di IPA. Sabar ya. Jadi jawabannya ini karena mengunyah, di mulut itu mengunyah biar dimulai cerna, jadi jawabannya adalah yang D, mekanik. Paham? Protein itu di lambung, makanya saya salahkan. Ngerti, Bu? Karbohidrat itu gula, ya pitiannya jadi gula nanti akhirnya. Jawabannya adalah yang D. Aman? Mekanik apa enggak gigi sama lidah ya, Pak? Apa, Bu? Ya, Pak. Apa, Bu? Kita diskusi. Apa diskusi? Silakan, Bu. Mekanik. Yang mekanik itu bukan dibantu gigi sama lidah. Di mulut, Bu. Di mulut kan, di mulut. Di rongga mulut. Iya, di mulut. Gigi sama air liur kan, Bu? Ya, itu kan. Kalau yang mekanik itu kan gigi. Ya, betul, Bu. Mekanik itu gigi. Pitialin di air liur kan, Bu? Iya. Iya. Kalau Oke. kimiawi kan air liurnya itu. Iya, benar. Saya paham, Bu. Saya paham. Kalau pakai, oke, Bu, kita masukkan urutan pertama dulu. Makanan pakai enzim dulu, apa dikunyah dulu? Dikunyah dulu. Ya, paham urutannya, Bu? Makanya saya jawab itu, saya jawab yang mekanik. Kenapa? Sebelum kejadi kimia, di mekanik dulu. Makanan yang besar-besar itu dikunyah dulu, baru pakai enzimnya masuk, ya kan? Iya. Intinya pengunyahan dulu. Jadi Biar urutannya udah gitu ya, Pak? Iya, urutannya. Mekanismenya. Iya, mekanismenya di sini. Di rongga mulut. Saya nggak mau, kenapa saya nggak mau air udah dulu? Karena itu urutan kedua, ya kan? Kayak, Bu, di rongga mulut mudah dicerna. Ya. Kalau mudah dicerna di rongga mulut pertama kali mekanik, bukan kimia. Iya, dikunyah. Iya, baru ada bantuan enzim. Iya, baru bantuan enzim masuk, kan gitu. Ya. Air liur namanya, kan gitu. Iya. Emang jawabannya menjebak, betul-betul menjebak. Jawaban antara D sama E, kan gitu. D sama E. Iya. Kalau saya mudah dicerna, ya dikunyah dulu lah makanan. Kalau enggak langsung masuk, cobalah besok Ibu makan daging yang besar dikit, langsung Pelak, Pak. pelan, tercekek, Bu. Gitu, pelan. Makanya saya nggak mau jawab yang kimia. Kenapa? Saya pakai logika, mikir juga saya, Bu. Kalau daging makan yang besar, mana udah dicerna? Pun payah, ya, Bu ya. Iya. Itu saya berpikir ya, Bu. Berpikir saya gitu. Oh, berarti mekanik dulu, kan gitu, Bu. Dikunyah dulu, udah dicerna. Seperti itulah saya berpikir saya, Bu. Saya logika-logika aja. Iya.
Aman? Aman. Masuk akal Bu ya? Ya kalau misalnya kita ambil makanan besar langsung masuk, susah misalnya, susah ya? Susah, harus dikunyah dulu. Iya, kunyah dulu. Urutannya dikunyah dulu, baru tambahin enzim. Paham ya? Paham. Kalau misalnya mau coba silakan besok makan. Ya langsung nggak usah kunyah-kunyah, langsung telan aja Bu ya. Keselak dong Pak. Nah, keselak artinya tidak mudah Cerna. Dicerna. nyambung. Nyambung. Aman Nyambung, ya? Pak. Nyambung kok aman saya. Itu yang paling saya ini nyambung nggak logikanya? Kalau nyambung aman gitu kan? Iya. Oke, lagi-lagi soal apa namanya Bu? Evaluasi penilaian. Bagus, alat evaluasi ya. Oke, ini soalnya apa? Peserta didik mampu memerinci konsep ruang. Ini kognitif, sikap, apa keterampilan? Memerinci. Kognitif. Maka carilah jawaban kita yang kognitif. Jangan kemana-mana. Jangan ngambang. C salah ya. Ya. Jangan jawab C. Kenapa nggak jawab C, Pak? Ini kan kognitif, bro. Masa jawab C kan gitu kan? Ya, instrumennya soal. Instrumen penilaian yang tepat adalah berupa penugasan itu instrumen. Bukan. Teknik. Ya. Oh, saya juga nih. Tersebut adalah tes ya. Tes itu soal ya. Ini tes apa? Berupa penugasan, tertulis soal jawaban singkat, bagus. Tertulis pilihan ganda sebab akibat, tertulis soal menjodohkan. Oke, berupa penugasan, tes berupa penugasan. Ini masuk juga sih. Nah, memerinci. Lihat Bu, ini soalnya jawabannya pusing ya. Memerinci konsep ruang dan waktu. Semua jawaban ada A, B, C, E bisa diapain? Bisa namanya di apa namanya? Dilakukan. Benar. Benar semua tuh A, B sama D, E benar. Sekarang memerinci itu C berapa? 5. C4. Kalau C4, kalau saya menjodohkan itu terlalu Mudah. Terlalu mudah, Pak. saya nggak mau kan gitu. Maksud saya paham Bu, cara ini kan soalnya hot kan Bu, nggak payah kan? Iya. Hot. Saya nggak mau penjodohkan. Kenapa? Itu mudah. Pilihan ganda juga mudah Pak itu. Berupa penugasan. Mudah. Ini bukan ya. Ini penugasan belum ini. Ya, mampu berarti dalam kelas ini. Ya. Yang tepat penugasan bisa masuk juga, tapi saya rasa yang paling susah nih ya. Paling susah adalah pilihan ganda sebab akibat. Bapak tahu pilihan ganda sebab akibat, Pak? A, B, C, D, E. Ada aturan main. Kalau dia yang atas benar, yang keduanya benar, ada hubungan jawabannya A. Kalau dia atas benar, bawah benar, tidak ada hubungan jawabannya B. Kalau atas benar, bawah salah, tidak ada hubungan jawabannya C. Kalau dua-duanya salah, tidak ada hubungan jawabannya D. Ya, tidak ada benar jawabannya E. Pening bacanya, Pak? Iya. Itu namanya memerinci. C4, dia berpikir dalam, ya. Pilihan ganda sebab akibat, kalau Ibu pernah mengerjakan soal masuk perguruan tinggi negeri, itu ada aturan mainnya. Yang A, keduanya benar, ada hubungan jawabannya A. Keduanya benar, tak ada hubungan jawabannya B. Satu benar, atas benar, bawah benar. Atas benar, bawah salah, jawabannya C. Atas salah, bawah benar, jawabannya D. Keduanya salah, jawabannya E. Jadi itu pusing. Kognitifnya nyambung, C4. Uraian singkat, jawaban singkat nggak Bu ya? Nggak masuk C4. Tinggal yang ini sama yang ini, saya pilih yang D. Tertulis pilihan ganda sebab akibat. Bapak tengoklah sebab akibat pilihan ganda, cek aja Google. Bagaimana pilihan ganda sebab akibat? Cek Bu sekarang Google. Pasti benar ya. Cek aja Bu, kita ini belajar Bu ya. Belajar itu diskusi, tenang aja.
Yang penting enjoy. Soal Pilihan CPNS itu ada, Pak. Enjoy. Itu. sebab akibat. Apa, Bu? Soal CPNS itu di situ ada sebab akibat. Keterkaitan. Enggak, mungkin PNS ada. Entah CPNS ada banget. Ada Ada kan? soal CPNS. ada. Analisis hubungan antar hal, ya kan? Jika Iya. pernyataan benar, alasan benar, keduanya hubungan sebab akibat, ya kan? Ada kan? Cek Ada. Google. Ada. Ada kan? Bikin aja pilihan ganda sebab akibat, muncullah itu. Seperti itulah memilihnya. Jadi nggak sembarangan buat soalnya. Maka soalnya juga sulit, mencarinya juga sulit. Pas dengan C4, memerinci konsep ruang. Jawabannya adalah yang D. Aman, Bu? Aman. Amir bertanya. Silakan. Pak, Silakan, Bu, langsung aja. misalnya kita kata kunci untuk mencari evaluasi, apakah itu termasuk penilaian kognitif, Anu Mas, sikap, apa? atau keterampilan itu kata kuncinya bagaimana? Kak? Bagus, silakan. Oke, Bu ya. Bagaimana, Pak, mencari? Dari soal aja, Bu. Kunci. Cara dulu ya. Ibu dari soal aja, dari soal itu nampak. Oke, dari soal itu nampak. Misalkan, ini kan soalnya peserta didik mampu memerinci konsep ruang. Ya, kalau nanti peserta didik dapat menunjukkan sikap. Ya, kalau sikap langsung kan. Peserta didik menyajikan laporan, itu keterampilan. Peserta didik dapat membuat puisi. Ya, membuat puisi dan menampilkannya itu keterampilan. Kalau ini peserta didik mampu memerinci konsep ruang. Memerinci berarti namanya menggali informasi. Menggali informasi berarti pengetahuan. Wilayah pengetahuan. Iya. Kalau misalkan membuat memperagakan parodi lagu itu keterampilan. Penilaian keterampilan. Membaca pidato keterampilan. Keterampilan. Itu seperti itu, Bu, ya. Kalau dia sikap udah ada tulisannya. Guru mau menilai sikap, maka langsung sikap, paham? Paham. Gitu ya. Ya, Pak. Oke, itu kata kuncinya. Kalau dia sikap gampang, langsung aja tuh. Guru mau menilai sikap, jawabannya udah ada tuh, menilai sikap. Tapi kalau keterampilan itu seperti tadi itu, Bu, seperti unjuk kerja, siswa dapat mempraktekkan. Itu namanya keterampilan. Siswa dapat membuat tugas proyek. Itu namanya keterampilan. Siswa dapat menghasilkan karya asbak rokok. Itu keterampilan. Ya. Siswa dapat menjelaskan pengetahuan. Ya. Siswa melaporkan laporannya dalam teks tulis, itu membuat laporan namanya. Siswa mengamati, misal. Siswa mengamati apa? Praktek kan? Masuk sana kan? Iya. Ya. Keterampilan. Oke. Siswa apalagi? Ya banyak itu. C itulah kalau ada masuk C KKO itu biasanya itu kognitif, ya. Kalau mengidentifikasi, Pak. Itu kognitif. Kognitif, pengetahuan. Pengetahuan. Identifikasi pengetahuan kognitif itu. Pengetahuan. Oke? Satu. Ya, aman. Jadi Aman. mampu memerinci konsep ruang, maka ini adalah di sini juga, Bu, disampaikan ya dalam tes kan? Ya, Ya. tes jelas, Tes pengetahuan. itu jelas. Itu apa? Pengetahuan, kognitif. Pengetahuan. Kan jelas. Tes itu Jelas. nggak ada Oh, yang pembacanya kurang Pak. Kurang Tes. teliti. oke. Tes langsung apa? Pengetahuan Kognitif. ya. Oke, aman ya. Jawabannya Ya. adalah yang D. Apa, Bu? Santai aja, Bu. Yang penting mau bertanya. Aman? Aman. Ya, nanti kita pahami tuh, kita pahami lagi tuh, sabar dulu, ya. Kita paham. Ini dah saya bilang tadi. 4C hot. Udah saya bilang kemarin kan, pernah saya bilang tuh kan, 4C hot rahasianya apa? Masih ingat nggak kemarin? Lupa, Bapak Ibu ya. 4C hot, cari kata kuncinya adalah ini elaborasi, Bu. Ini nggak muat nih. Elaborasi adalah Kelompok. Kelompok. Ibu nggak usah pusing-pusing, cari aja yang kelompok. Pilih jawabannya, Bu. Ini soal Iya, Pak. Bingung, Pak. 4C hot, cari yang kelompok. Ini saya hapus dulu. Baca, Bu, cari yang kelompok. Udah selesai lah tuh, Bu. Saya nggak mau pening-pening, malas saya. Yang tuh kelompok. Menganalisis perbedaan. Ada cari yang Itu kelompok, kelompok, Pak. bandingkan. Kalau ada dua, Kelompok. bandingkan ya. Kalau
C, Pak, C. C. Kalau ada dua berkelompok, bandingkan. Paham, Bu? C sama Ya. E Kalau itu ada dua berkelompok. berkelompok, bandingkan. Ada dua berkelompok nggak? B dan C. B dan C, ya kan? Ya. Saya ulangin ya, tadi Bapak Ibu. Kalau dia 4C Eh. hot, ibu jangan pusing-pusing. Pokoknya saya nggak mau ibu pusing-pusing sama Bapak. Cari yang elaborasi. Elaborasi adalah kelompok. Cari yang kelompok yang ini sama yang ini, betul. Ya. Juga ada kelompok itu. Juga berkelompok, Pak. Kelompok. Apa? Kelompok. Cari kelompok. Ada yang berkelompok. Ini yang di bawah. Ada E. Ya, Nah, ada lagi. nggak ada. Nggak ada. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Tinggal B, C sama E. E. Nah, Ibu hitung kancing Ibu. Ada berapa kancing Ibu? Ada 7. A, B, C, D, E. Hitunglah kancing tuh, kan? Oke, sekarang 4C hot. 4C Yang betul Hot. lebih Pak itu kayaknya. apa, Bu? Baca hot. 4C Hot. Kita baca yang paling susah yang mana? Siswa mengamati gambar, lingkungan sehat dan tidak sehat. Siswa bicara kelompok diminta menganalisis perbedaan lingkungan sehat dan tidak sehat dan menceritakan hasilnya secara lisan. Nih, tengok dulu KD-nya. KD-nya ngapain kan gitu kan? Oh iya. Memahami kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan Kita lingkungan tulis sehat lisan dan serta visual. menjaga kesehatan lingkungan atau bahasa daerah melalui teks, Lisan. lisan ataupun visual. Oke. Yang B, Masuk, Pak. menceritakan hasilnya secara lisan. Yang C, guru menjelaskan perbedaan lingkungan sehat dan tidak sehat. Siswa bicara kelompok menganalisis perbedaan lingkungan sehat dan tidak sehat dan menceritakan hasilnya secara Lisan. lisan. Yang E, guru mengadakan apersepsi. Siswa mengamati gambar lingkungan sehat dan tidak sehat secara berkelompok. Oh iya, yang E lebih bagus. E. Ya, Iya. Pak. E sangat bagus, Bu ya. Ya. E. E sangat bagus. Ya. Apersepsi, bener lah. Yang E sesuai dengan pembelajaran. Ya E jawabannya ya. Ya, Pak. Ya, jawabannya paling elok yang E ya. Kalau saya salah jawaban berarti saya ini belum ini. E ya. Ganti aja E. Ya. Semuanya ada. Guru mengadakan apersepsi, pengetahuan awal Apersepsi. kognitifnya. Ambil itu siswa disuruh konstruktivisme, amatilah, inilah, ya kan? Ya. Jawabannya adalah yang E. teman bisa dipahamin ya. Kenapa nggak B Pak itu? B kan itu Eh. langsung siswa yang peran aktif Pak. Kalau yang C, guru juga. Guru masih itu. Guru menjelaskan. Ya guru kan ada tindakan dari guru. Kalau Iya, B kalau kayaknya misalnya kan ini, Bu, ya kalau saya jawabannya lebih, memang betul lah. Oke, tanggap yang B sama yang E lebih bagus. Kalau pembelajaran Pak, sebaiknya diadakan dulu apersepsi di awal. Pengetahuan siswa. Ya nggak mungkin kita langsung amati, nggak mungkin Pak kan gitu. Guru Ya. tetap memoderatornya, Pak. Guru itu ada apersepsinya. Apersepsi itu namanya kegiatan pendahuluan awal. Iya. ya Nah, habis itu baru inti sah dia. Makanya saya bilang yang E dapat Iya, semuanya paket lengkap, paket lengkap gitu. Kalau B Ya, hanya ya. paket B, kalau E ini paket lengkap. Ya, guru menandakan apersepsi, iya bagus sekali tuh. Apersepsi dulu, namanya juga sebagai guru kan. Kita kasih dulu pengetahuan awalnya, habis itu lakukan. Ya betul, jawabannya E. Oke, aman ya? aman. Pak, Iya, Bu. itu yang pertanyaan itu rumusan langkah pembelajaran inti. Oh Kalau iya. apersepsi kan mesti Mantap, pendahuluan Ibu. dah, Hanya Pak. pembelajaran inti. Astagfirullahaladzim. Berarti Ibu yang memperhatikan soal ini. Mantap, Bu. Makasih, Bu ya. Itu Iya. pembelajaran inti. B berarti ya, Langkah Pak. pembelajaran Pak. Inti. Kalau apersepsi kan Berarti masih yang pendahuluan ini ya, Pak. betul. Paham? Ya, Pak. Ya, ya, ya. Paham? Ya, Pak. Paham. Seperti yang B kan, Pak. Jadi B. Ya, Mengamati lingkungan sehat berkaitan dengan ini salah ya. Salah. Guru menjelaskan nggak usah lagi ya. Salah. Inti.
Yang B betul. Siswa mengamati gambar. Langsung kegiatan Inti. Terima kasih, Bu. Oke, lanjut. Lanjut. Yang ini awalnya ada dijebak kita kan? Saya pun terjebak. Oke, Iya. aman? Aman. Berarti Ibu Kurang tadi teliti udah bisa membaca. UP. Ya, Bu. Bisa UP aja, Bu. Langsung, Bu. Ah, bisa, Bu tuh. Udah lulus Pak ya. Nah, berarti Amin. itulah, Bu. Ini dekat Namanya dengan kita- Bapak nih di namanya Somel nih. kita berdiskusi seperti itu, Bu, ya. Dia bilang, saya ini bukan dewa ya, saya hanya mengajarkan bagaimana cara yang baik aja. Oke? Iya, Pak. Oke, jadi Ibu tadi udah teliti, itulah teliti. Teliti itulah perlu dalam menjawab soal. Oke, lanjut kita. 58. Anda diberi tugas kepala sekolah, ini berarti soal kepribadian dan sosial nih. Mempersiapkan siswa mengikuti lomba futsal, sementara sekolah tidak punya lapangan sendiri. Ini harus Sehingga menyiapkan harus menyewa sesuatu. tempat latihan Ini yang betul, lokasinya betul. berjarak sekitar 1,5 jam perjalanan dan harus latihan pada setiap akhir pekan Lama. selama 2 bulan. Sebagai guru ya udah cari yang paling baik. Cari yang paling baik. Memberi kesempatan mahasiswa untuk berlatih secara mandiri salah, nggak perlu nggak baik ya. Melaksanakan tugas Dengan cara salah. Tapi melatih walaupun asalkan bukan di akhir pekan salah. Salah. Kita Kepala sekolah mencari mencari tambahan tambahan. nggak mungkin ini. Salah. Masa bukan melatih siswa cara Oke. rutin setiap Laksanakan tugas melatih siswa secara Ya, setiap akhir Betul. pekan. setiap Ya betul, akhir pekan kan? Eh. Tiap akhir pekan. Ya? Setiap akhir pekan. Betul ya, ya? Ya. Lanjut. Ya. Gampang ya. Good. Gampang. Ya, Bu, soal-soal seperti ini ada 20 soal, Bu. Soal-soal pribadi itu ada 20. Itu soal. Banyak kan, Bu? Iya. Ya, gampang kan? Jadi nggak usah Ibu bilang 85 soal itu susah. Itu mudah aja. Ya. Karena 20 soal itu tentang kepribadian, baru selebihnya tentang yang profesional. Oke, dijawab nih soal yang kemarin. Soal yang kemarin. Soal yang mencermati KD3, Bu. KD3 itu apa? Pengetahuan. Pengetahuan. Awas. Salah nih ya, langsung aja ya, salah nih ya. Ya. Portofolio salah. Salah. Produk salah. Tes. Salah. Tes. Yang Tes. betul. Tes. Baca lagi soalnya, nanti saya nggak kurang teliti pula. Kan saya mencepat aja. Soal baca lagi. Soal baca lagi. Soal baca Kira-kira lagi. akan merancang. Menentukan gagasan pokok. Iya, evaluasi, Pak. Alat evaluasi. Pas. Ya. Ya, Pak, udah. Pas, Kalau Pak. saya kan mencepat aja. KD3 pengetahuan, cari pengetahuan kan gitu kan. Ada alat Saya. Oh, alat evaluasi jelas. Ya, pas, Pak. Tes. Mas, Pas. As. Pas, Pak. Pasti seperti itu, itulah Pak. cara jawab soal. Cepet dulu tahu apa yang masalah, tapi baca lagi. Paham, Bu? Paham. Paham. Itulah. Cari itu jawaban yang salah, baca lagi. Pas nggak? Kalau pas udah selesai. Aman? Aman. Aman. Kalau tahu cara cepatnya seperti itu ya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Yang soal nomor berapa nih? 9 ya. Udah ya? Oh, 60. Nggak terasa udah terakhir. Muatan materi penjadi PS yakni menyebutkan tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ketika peserta didik ditanya oleh guru, apakah kalian sudah pernah melihat sang proklamator yakni Soekarno-Hatta? Belum, Bu. Upaya guru yang tepat melalui pemanfaatan teknologi. Carilah yang memanfaatkan teknologi. Video. Guru meminta peserta didik memperhatikan gambar tokoh yang dibawa guru. Ya, apa? Gambar atau video biasanya, Pak? Ya mana video sini? Tadi dulu Pak, ada nggak video? Ada. B, Pak. Gambar. Ada gambar. Karena mau minta Iya, kan bayar. Oh, nyambung ya. Ya. Guru minta didik bermain peran. Iya. Gambar yang nggak tahu kok bermain peran. Ya. Mendiskusikan ngapain bikin sakit kepala. Eksplorasi di mana orang yang nggak nampak kan gitu. Ya, betul, Bi, ya, betul. Itu. Paham ya? Paham. Jawabannya menyelesaikan masalah, ya kan? Ya. Mohon Dicetak, kasihkan ini lo gambarnya lo, kan gitu kan. Oh, iki toh kan gitu. Ya. Paham? Paham. Ya, kalau zaman Paham. sekarang, Bu, siapa presiden pertama RI? Atta Halilintar mungkin katanya, Bu. Iya, karena zaman sekarang itu nggak banyak yang nggak tahu sejarah anak-anak. Emang kita kan dulu beda. Ya. Dulu tuh beda. Sekarang ini banyak nggak tahu sejarah. Kalau sekarang susah kita yang paham Ria Ricis kan gitu. TikTok itu kan beda-beda kan. Namanya juga beda.
Ya, generasi beda namanya. Aman Bu, paham? Oke, ya sudah 60. Tinggal modul satu lagi yang 61 sampai 120. Ya pelan-pelan kita bahas. Sekali pertemuan 20 soal sampai selesai kan akhirnya kita memahami konsep dasarnya menjawab soal Nanti dikirim Iya. rekamannya. Pasti ada Bu, tenang aja, enjoy. Kita kirim rekamannya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Selamat istirahat. Jangan sampai tidur malam hari. Terlalu malam, bukan malam hari. Tidur malam hari pasti terlalu malam. Sudah malam. Tidur malam hari kan gitu. Dua. Oke ya. Tugas saksi 2. Iya, sampai jumpa lagi Bu ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak Mir.